manusia adalah makhluk yang sangat menyukai cerita-cerita, informasi-informasi yang seringkali justru kontraproduktif dengan nilai kemanusiaan itu, yaitu gosip. Dan itu harus kita anggap sebagai sesuatu yang lumrah dalam kemanusiaan. Jadi jangan kaget dengan gosip. Harus siap mental, apalagi kalau kita jadi pejabat, kalau kita jadi orang kaya, kalau kita jadi orang yang sukses dan sebagainya. Pasti kita adalah orang yang tidak mungkin steril dari gosip. Semakin besar kita, semakin kuat gosip yang menerpa kita. Selamat datang di Coconut Project, kembali lagi di segmen Katalis ya, kata Kang Listiono Santoso. Ya, beliau dosen filsafat. Hari ini kita bahas soal aktivitas sosial ya kan ya, yang ya mungkin kita semua sudah melakukan sehari-hari aktivitas ini. Apa aktivitasnya? Gosip, Pak. Gosip, ngomongin gosip itu kan identik dengan ngomongin orang, bener ya Pak? Iya. Mungkin ada kaitannya sama segmen kita yang sebelumnya soal ngopi. Oh, cangkruan. Cangkruan, ya. Bener. Kenapa Pak ya Kak? Gosip itu seru Pak ya, menurut jenengan. Jenengan pasti juga pernah gosip juga itu Pak ya, rasa. Itu kelihatannya naluri alamiah manusia itu loh. Gitu, gosip itu loh. Gosip, membicarakan orang lain itu kan menjadi seperti naluri alamiah orang lain, manusia ya. Itu kelihatannya kok asik ya, apalagi yang diomongkan adalah musuhnya, lawan politiknya atau dan sebagainya itu, sehingga gosip itu menjadi semacam menjadi suatu percakapan yang seringkali ditunggu-tunggu oleh masyarakat di sebuah ruang publik itu loh, gosip itu. Ketika mereka ngumpul kan nggak ada lain kecuali politik pergibahan itu. Politik pergosipan. Gosip itu menjadi sebenarnya tidak hanya pada masyarakat agraris ya, di seluruh masyarakat di masyarakat global itu kalau mereka berkumpul dalam sebuah ruang interaksi dengan banyak orang, maka gosip itu menjadi salah satu proses interaksi yang selalu dilakukan, membicarakan orang lain gitu kan. Ya, itu apalagi pada masyarakat agraris ya kan. Masyarakat agraris adalah masyarakat dengan tingkat komunalitas yang sangat tinggi, interaksi sosial yang sangat tinggi untuk saling ketemu dengan yang lainnya gitu loh. Dan pasti mereka butuh sesuatu yang harus dibicarakan kan. Dengan sesuatu yang paling mudah dibicarakan ya membicarakan orang lain. Membicarakan orang lain, biasanya gosip itu selalu narasinya kan negatif itu loh. Narasinya berorientasi pada gibah, membicarakan kejelekan orang lain. Padahal ternyata gosip itu juga maknanya lebih luas, tidak hanya membicarakan pada narasi tentang kejelekan, tetapi gosip yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya hal-hal yang sifatnya ide yang besar seperti gosip politik, kemudian kan gosip ekonomi dan sebagainya, itu menurut saya sesuatu yang juga selalu dilakukan, tetapi itu biasanya sedikit gitu loh, sedikit. Yang paling banyak ya gosip itu ya bicara tentang kejelekan orang lain. Dan itu sebenarnya sudah sangat lama terjadi gitu loh. Bahkan kalau teman-teman lihat di relief Candi Borobudur itu, saya pernah sepanjang saya baca itu ada informasi di relief Borobudur sejak abad 8 Masehi itu sudah ada relief yang menggambarkan manusia laki-laki yang mengertikan dai ketika dia ngobrol dengan yang lainnya. Itu seolah-olah itu adalah representasi dari pada masyarakat itu juga. Gosip sudah menjadi bagian dalam proses interaksi pada masyarakat pada zaman itu gitu loh. Bahkan kalau kita ketemu orang lain yang memang yang paling mudah dan paling disukai ya membicarakan orang lain, gitu kan. Tidak butuh referensi yang dakik-dakik mas itu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa gosip itu begitu cukup kuat ya? Karena
masyarakat kita adalah masyarakat dengan tradisi lisan yang masih sangat mengental itu loh. Ya kan, masyarakat dengan meskipun tradisi tulisan dan media sudah berkembang dengan cara yang pesat, gosip menjadi sebuah tradisi yang seolah-olah tidak terpisahkan itu loh. Ketika perubahan tradisi dari lisan ke tulisan ke media, justru gosip mendapatkan ruang barunya itu loh. Nah, benar. Ya kan, ruang barunya di situ membutuhkan ada sarana baru untuk bergosip ria itu loh. Makanya teman-teman bisa lihat di media televisi acara-acara yang sifatnya entertain, ya kan, tentang gosip, selebritis dan sebagainya itu selalu ditunggu-tunggu oleh banyak orang itu. Mereka pengen tahu cerita dari public figure itu seperti apa loh. Ya kan, sesuatu yang sebenarnya ranah pribadi dan sebagainya. Dalam politik pergosipan ini ranah pribadi kan dibicarakan dari tingkat lokal, saling bisik-bisik dan sebagainya. Tapi ketika media sudah berubah, maka gosip itu tidak lagi menjadi ranah private, dibicarakan dalam ranah publik. Coba teman-teman lihat di acara-acara televisi yang sifatnya entertain itu kan gosip-gosip selebritis yang cerai, berselingkuh dan sebagainya kan selalu ditunggu-tunggu, padahal itu ruang private itu loh. Ya kan, bagaimana dapurnya selebriti dan sebagainya itu juga selalu pengen diketahui oleh banyak orang gitu loh. Nah, ini menunjukkan bahwa gosip menjadi sesuatu yang melekat pada masyarakat kita itu loh. Nah, tidak pernah bisa diubah itu, karena itu menarik itu. Apakah juga ada kaitan Pak antara gosip itu juga sebagai suatu penjaga norma di suatu lingkungan, Kak? Misal kayak biasanya kalau ada di lingkungan masyarakat ada orang yang pulangnya terlalu malam, terus tiba-tiba dibicarakan, oh gini-gini. Nah, memang seperti itu masyarakat tuh. Maka gosip itu tidak selamanya bersifat liar. Gosip itu juga, tadi saya menyebutkan, gosip biasanya politik rasan-rasan, ngerasani orang lain gitu loh. Biasanya ngerasani itu kan lebih pada hal yang sifatnya buruk ya, stigmatik ya, gitu kan. Hampir jarang gosip kok ngomong tentang kebaikan-kebaikan, hampir jarang gitu loh. Makanya karena situasi itulah, maka gosip pun akhirnya menjadi sebuah penanda agar orang lain juga harus hati-hati supaya dia tidak termakam pada isu-isu murahan itu loh. Tapi yang namanya masyarakat kan sangat suka kan mencari sesuatu yang menjadi cerita dari orang lain, apalagi kalau orang itu adalah orang yang selama ini dianggap common enemy misalnya kan, atau tidak disukai. Wah, itu semakin mudah sekali dia mencari cerita-cerita untuk membuat stigma terhadap orang yang memang sedang dibicarakan itu loh. Nah itu kan, sehingga memang dalam konteks tertentu gosip bisa menjadi penjaga norma, ya kan, menjadi semacam warning kepada masyarakat luas agar hati-hati bertindak dan berperilaku di masyarakat dengan tradisi lisan yang cukup kuat, di masyarakat yang masih menjaga norma-norma, orang menyebut norma ketimuran. Nah, sehingga kalau dia kemudian berbuat sesuatu yang anomali, menyimpang dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat, biasanya kemudian jadi pembicaraan banyak orang. Iya kan? Pembicaraan banyak orang yang nggak mungkin langsung, karena kita itu masyarakat yang modelnya tidak suka langsung bicara pada orangnya gitu loh. Kan nggak mau langsung menegur orangnya, itu nggak mau. Kita itu mungkin orang masyarakat kita itu persis dengan apa yang disebut oleh siapa ya, oleh Magnes Susono dalam bukunya Etika Jawa itu loh. Orang-orang masyarakat Jawa itu pada umumnya lebih mengedepankan dua hal, prinsip rukun dan prinsip harmonis. Ya kan, makanya dia selalu berusaha untuk menghindari berbagai perbuatan-perbuatan atau perilaku yang akan dianggap mengganggu kerukunan dan harmonisasi itu. Ya kan, dengan cara apa? Dengan cara ya kalau dia membicarakan kejelekan orang lain, ya tidak secara langsung, tapi dengan politik rasan-rasan, padahal itu malah membebani sebenarnya, malah membebani. Tapi itu bisa menjadi penjaga moral, kemudian penjaga norma lah, penjaga norma yang bisa dipakai agar masyarakat tidak bertindak semau gue gitu. Masyarakat itu menjadi pengawas dari perilaku setiap orang gitu loh. Gitu kan? Dan gosip menjadi arena di mana kita akan membicarakan semua perilaku manusia itu dimanapun, kapanpun gitu loh. Setiap ketemu orang ya
itu tidak hanya pada perempuan loh ya. Gosip itu tidak hanya pada jenis. Banyak orang mengatakan gosip itu lebih banyak dilakukan oleh perempuan, nggak juga. Laki-laki juga gitu. Memang dalam masyarakat patriarki orang selalu menyebut bahwa stereotip bahwa gosip itu ada pada perempuan. Di mana-mana sumber gibah itu perempuan, padahal nggak juga. Laki-laki pun sebenarnya juga. Laki-laki pun juga kalau dia ketemu dengan orang lain bertemu dalam ruang yang sama, apalagi punya isu yang sama, disitulah kemudian gosip akan bermain di cangkruan, di mana lagi, di warung kopi, di tempat jagongan, bahkan di ruang-ruang formal saja, di kantor-kantor itu juga gosip tetap akan selalu dilakukan. Gosipi pimpinane, gosipi koncone sing dianggap bermasalah, itu pasti akan selalu muncul itu loh. Ya ini memang ini naluri alamiah manusia ya kelihatannya ya. Yang nggak bisa di apa namanya, nggak bisa dihindari itu loh. Makanya kan agama selalu mewarning kan, hati-hati dengan gibah, membicarakan orang lain. Itu menunjukkan bahwa Tuhan tahu persis itu menjadi sifat dasar manusia. Makanya benar kalau beberapa filsuf tentang manusia selalu menganggap bahwa di dalam diri manusia itu terdapat dua hal yang sifatnya kontradiktif itu loh, paradoks. Di satu sisi sangat ya misalnya di satu sisi itu dia mencintai sangat mengedepan rasa kasih sayang, di sisi yang lain juga ada unsur kebencian gitu loh. Rasa marah dan rasa pemaaf itu berjalan beriringan. Kebencian dengan kasih sayang juga berjalan beriringan itu loh. Itu dalam diri kita, maka itu sesuatu yang sifatnya manusiawi. Maka kadang-kadang ini bukan melegitimasi sesuatu yang negatif pada manusia lah ya. Tapi itu manusiawi. Memang seperti itu manusia itu loh. Makanya kita harus akrab dengan paradoksa manusia tadi loh. Ya kan, meskipun dilarang gibah, dilarang gosip, ya ketemu dengan orang lain akhirnya ya yang dimunculkan mau apa lagi kecuali kok tidak membicarakan orang lain gitu loh. Ya kan? Mau ngomong tentang narasi politik yang sangat hebat pun akhirnya membicarakan presiden. Kalau dia nggak suka dengan presidennya ya pasti akan gibah presiden gitu loh. Kalau mau bicara tentang sebuah sistem pendidikan yang luar biasa ya akan ngomong tentang menterinya, tentang rektornya. Kalau dia suka ya dia akan memuja, kalau nggak suka yang gosip. Akan selalu seperti itu manusia. Maka kita harus akrab dengan paradoksa manusia ini loh. Jadi gosip itu adalah perilaku manusiawi ketika orang ketemu dengan orang lain itu loh. Ya, nah itu Pak ya. Sebenarnya tadi yang mau tak tanyakan itu siapa, gosip tidak memandang gender ini. Oh iya, memang tidak memandang gender, tapi memang orang kemudian stereotipnya perempuan yang akan dianggap yang itu. suka menggosip. Tahu kan apa namanya film pendek judulnya Tilik itu? Oh iya, siapa Tilik itu kan? Butejo itu. Butejo itu coba lihat. Itu film yang sangat punya nuansa kritik sosial kepada masyarakat agraris lah, terutama pada petani, pada masyarakat kampung yang hanya untuk mau tilik saja, mau menjenguk ibu lurah saja, pak lurah atau bu lurah itu, dalam sebuah di dalam kendaraan aja sudah banyak pembicaraan muncul di situ loh. Ya kan? Menggosipkan seorang perempuan yang seperti ini, sing ayu, macam-macam itu loh. Iya kan? Nah itu menunjukkan, ya itulah realitas masyarakat kita itu loh. Ketika mereka ketemu dalam ruang yang sama, selalu ada objek yang dibicarakan, selalu ada orang yang dibicarakan, dan itu selalu berganti-ganti itu loh. Ya karena memang manusia itu memang sangat suka membicarakan orang lain, mau membicarakan kebaikan atau membicarakan keburukan. Tapi kalau membicarakan kebaikan jarang sekali. Ya kan, gosip itu ya pasti akan membicarakan sesuatu yang sifatnya anomali, yang menyimpang. Itu yang lebih menarik itu. Kalau ada isu tentang apalagi kalau isu selingkuh misalnya, wah itu tambah suka sekali dengar sopo atau isu yang bagi mereka ini berita baru gitu loh, berita baru itu loh, itu yang selalu ditunggu-tunggu di dalam ruang interaksi kita di dalam masyarakat itu ya gosip, selalu ditunggu ada cerita baru apa itu. Ngomongin soal gosip pun memang seru Pak ya. Ini kalau misalnya dari sudut pandang orang yang digosipi gini Pak ya. Terus
Piye, Pak? Dia kan nggak tahu kalau dia digosipi. Iya. Kalau dia tahu nggak, bukan gosip lagi namanya itu loh. Makanya ketika gosip selebritis sudah masuk media televisi dan yang diomongkan ada di situ, jangan-jangan itu adalah strategi mereka supaya tenar gitu loh. Oh iya. Iya kan? Supaya strategi mereka supaya tetap akhirnya mendapatkan tetap laku dalam dunia sinema dan sebagainya itu loh. Iya. Ya kan? Tetapi kalau dalam masyarakat kebanyakan memang yang digosipkan kan tidak tahu sebenarnya itu. Kalau dia tahu namanya bukan gosip, tapi memaki-maki. Gosip itu memang perbincangan yang politik rasan-rasan. Oke. Politik rasan-rasan adalah politik yang bersembunyi dalam arus permukaan, dibicarakan bersama, objek yang dibicarakan tidak sadar bahwa dia sedang dibicarakan. Itu gosip. Kalau orang lain kemudian tahu, ya akhirnya ya orang lain yang tahu itu ya klarifikasi, marah, merasa terhina, kan begitu ya. Maka kalau gosip, maka yang digosipkan mesti nggak ada di tempat itu loh. Namanya kalau sampai ngerasani kok ono wonge. Ujune ora ngrasani ngenyek. Berarti gosip ini positif apa negatif, Pak ya? Tergantung konteksnya dalam konteks tertentu. Kalau memang dia membicarakan keburukan yang apalagi keburukan itu kemudian bersifat fitnah, itu membahayakan karena akhirnya menjadikan ada orang yang kemudian tidak diuntungkan dalam situasi itu. Tetapi dalam konteks gosip itu untuk bicara tentang sebuah misalnya kontestasi politik, pertarungan antar politik dan sebagainya, itu menjadi narasi yang bagus gosip itu. Sepanjang gosip itu ada referensinya itu, ada referensinya, ada sumbernya. Kalau ada sumbernya dan referensinya nggak gosip namanya itu. Tetapi tergantung konteksnya, Mas. Gosip. Maka tadi saya menyebut gosip akan menjadi menarik sebagai penjaga norma dalam masyarakat ketika ada seseorang atau sekelompok orang yang kemudian dia berperilaku melanggar norma itu. Dia akan menjadi dibicarakan oleh banyak orang. Ya kan? Ketika dia dibicarakan oleh banyak orang, itu kan seperti sanksi sosial sebenarnya. Sanksi sosial kepada orang-orang yang selama ini melanggar. Maka supaya tidak dibicarakan banyak orang, maka orang harus hati-hati dalam berperilaku dalam konteks sosial itu. Supaya dalam berpolitik tidak dijadikan gosip oleh banyak orang, harus hati-hati dalam berpolitik. Yang hati-hati aja masih sering jadi gosip, apalagi yang tidak. Gitu loh. Ini arena publik. Dalam ruang publik itu ya semua orang akhirnya ya boleh melampiaskan segala sesuatu sesuai dengan apa yang mau diinginkan. Gosip itu adalah ruang pelampiasan itu loh. Pelampiasan kemarahan pada seseorang dan sebagainya itu loh. Meskipun sebenarnya itu juga dalam konteks itu mencederai kemanusiaan gitu loh. Kalau apalagi kalau yang dibicarakan sesungguhnya tidak punya referensi atau realitasnya itu loh. Maka itu gosip murahan gitu loh. Itu yang menurut saya agak tidak pas. Nah itu Pak, terkait itu tadi Pak. Lah kadang juga kan sebuah hoax itu kan bisa jadi dia bermula dari sebuah gosip yang pada akhirnya menjadi hoax dan untuk menjatuhkan seseorang gitu Pak. Lah untuk seseorang ini, misal seseorang ini pada akhirnya gosip itu sampai pada seseorang itu. Lah kira-kira seseorang ini apakah dia harus berikut kontestasi pada gosip itu, membuat gosip tandingan atau bagaimana Pak? Itu yang saya sebut tadi, dalam konteks tertentu ketika gosip itu tidak berdasarkan pada referensi, pada realitasnya, maka itu sangat merugikan orang yang jadi objek dari gosip itu. Tapi memang itulah realitas ruang publik kita itu loh. Teori itu kan disebut dengan teori post-truth kan. Teori pasca kebenaran, suatu kesalahan atau informasi yang salah, tapi karena terus-menerus diproduksi, disebarluaskan di mana-mana dengan tradisi lisan, dipercaya oleh banyak orang, maka sesuatu yang salah itu kemudian dianggap sebagai sebuah kebenaran baru. Ya kan? Suatu kesalahan tapi karena terus-menerus dipercaya, akhirnya dianggap ini sebagai sebuah kebenaran. Gitu loh. Dan itu bahayanya gosip dalam konteks tertentu. Gitu loh. Iya kan? Makanya memang pada masyarakat kita memang harus benar-benar ada literasi yang baik supaya tidak mudah percaya dengan gosip. Makanya gosip itu jangan dipercaya sebagai sebuah kebenaran. Namanya gosip loh. Yaitu obrolan ngalor ngidul saja dalam masyarakat dalam rangka untuk melampiaskan kekesalan, kemarahan, kegundahan, kegelisahan dan sebagainya. Pahami dalam konteks itu. Makanya kalau
kalau ada masyarakat yang masih percaya dengan gosip, wah itu ya jadi persoalan kalau menurut saya itu. Ya memang ada skenario bermula dari gosip, lama-lama jadi kenyataan, ya kan? Kadang-kadang memang misalnya di dunia entertain kita coba lihat. Awalnya kan dari gosip-gosip tiba-tiba muncul tenanan seorang artis yang barusan menikah di tengah akan cerai dan sebagainya. Tiba-tiba cerai tenanan gitu. Ya kadang-kadang ya seperti itu dari gosip itu. Nah, makanya kenapa kemudian kita memang harus hati-hati betul dalam ruang politik rasan-rasan tadi loh, politik pergibahan tadi loh. Tapi sekali lagi itu adalah realitas yang tidak bisa ditolak kehadirannya dalam masyarakat kita itu loh. Kita mau berbuih-buih melarang orang gosip yo, itu imbuhan moral yang tidak pernah ngefek apa-apun itu loh. Kadang-kadang kalau kita ceramah moral tentang seseorang pun juga gosip juga dan sering muncul itu loh. Gosip itu mekanisme seseorang untuk menumpahkan banyak hal lah sebenarnya. Iya. Nah ini sering lewat di beranda media sosial Pak. Katanya kan semakin pelan suaranya semakin asik pembicaraannya. Gitu. Iya, karena di situ semakin rahasia itu loh. Iya, seolah itu kan makanya namanya politik rasan-rasan. Politik rasan-rasan itu ya hanya diketahui oleh segelintir orang gitu loh. Kalau sudah diketahui oleh publik, namanya sudah bukan bukan politik rasan-rasan lagi, itu sudah menjadi informasi publik. Oke. Menurut rasan-rasan sekelompok, ya kan ya sedikit orang itu yang ngerasani itu loh. Iya. Ya kan. Jadi ya semakin dirahasiakan itu, semakin menarik kelompok tertentu karena ingat loh, ini hanya untuk kita. Hanya untuk kita. Iya. Artinya wah begitu secretnya, begitu rahasianya informasi ini loh, sehingga orang lain nggak boleh tahu, sehingga yang mendapat cerita pun merasa bahwa mendapat sumber dari orang yang pertama dan aslinya itu loh. Iya. Nah ketika ada gosip lain, wis krungu, dia seperti malah merasa bangga kalau sudah mendapat informasi lebih awal itu. Itu masyarakat kita kan seperti itu masyarakat kita itu. Makanya wajar kenapa? Karena itu situasi yang kelihatannya agak dominan ya, agak masif ya. Makanya wajar kalau di media sosial dan media televisi itu politik pergosipan selalu laris, selalu disukai oleh banyak orang gitu loh. Karena supaya cepet-cepetan mendapat informasi yang rahasia tadi loh. Ya kan? Semakin lebih awal mendapat informasi itu, semakin menganggap bahwa dirinya punya akses yang lebih cepat terkait dengan sebuah informasi. Padahal informasinya dari sesuatu yang gosip. Makanya mohon maaf aja, nggak usah lewat interaksi di dunia fisik, interaksi dalam dunia media sosial di WhatsApp saja. Gosip itu kan cepet-cepetan disebarkan itu. Iya. Supaya menganggap bahwa kami orang yang pertama kali mendapatkan informasi gitu loh. Padahal ternyata sudah setahun yang lalu disebarkan orang lain dan dia merasa mendapatkan informasi yang pertama kali itu loh. Iya. Nah itu yang terjadi itu realitas pada masyarakat dengan tradisi lisan yang cukup kuat, suka menyebarkan informasi tanpa ada mencari referensi atau kejelasan dari informasi itu. Gosip juga seperti itu. Namanya gosip memang nggak perlu cari referensi, ya kan? Bener toh? Yus percaya baik loh. Oh namanya gosip boleh referensi. Loh namanya gosip loh mas. Menurut apa sampean? Menurut iki gitu loh. Delok langsung nggak? Ora. Karena dia merasa bahwa dia mendapatkan informasi dari sumber terpercaya dan valid, sumber utama gitu loh. Itu yang diceritakan. Padahal ternyata dia juga dapat gosip-gosip dari orang lain itu loh. Jangan-jangan ada skenario untuk mereproduksi gosip supaya menistakan orang yang tidak disukai. Dipercaya oleh banyak orang dan orang kemudian ikut percaya dengan berita di gosip itu. Dan dia bahagia gitu loh kalau ada dia bahagia kalau ada situasi ini itu. Nah itu masyarakat kita cenderung seperti itu kalau saya melihat itu. Tapi jenengan pernah digosipin nggak? Walai, saya yakin pernah lah. Pernah. Nggak usah harus mencari apa namanya data kapan digosipkan, saya yakin enggak. Dalam posisi saya sebagai RT
saya yakin warganya mesti gosipi. Ya kan? Iya. Orang itu loh jadi pejabat di RT saja bener aja dipaitu apalagi salah itu loh. Nah, ya pasti kan selalu ada orang yang nggak suka dengan perilaku kita kan. Kan dalam bahasa apa namanya bahasa kearifan sebuah ajaran kan mengatakan bahwa kita jangan berharap bahwa bahwa semua orang suka pada kita. Orang kita masih tergoda dengan harta tahta asmara. Jadi gosip ke kita ya kalau tidak pada persoalan harta, kuasa, ya asmara. Gosipnya tidak jauh-jauh dari itu, gosip manusia itu loh. Itu yang oleh agama disebut sebagai godaan abadi manusia itu di 3 hal itu. Iya. Ya kan, orang itu kalau nggak tergoda di harta, tergoda di asmara. Tahta, kalau nggak tergoda di tahta, di asmara. Saya tidak menyebut wanita loh ya, saya menyebut asmara. Yeah. Karena laki-laki dan perempuan punya hasrat yang sama dalam persoalan seksualitas. Yeah. Jadi gosip manusia itu ya tidak jauh-jauh dari godaan abadi itu. Jadi kalau ditanya apakah Pak Lis, Kang Lis pernah digosipkan? Saya yakin di mana-mana saya akan selalu digosipkan itu loh. Yeah. Di lingkungan RT saya, di kampus, ya kan? Di kampus atau di organisasi saya selalu ada gosip karena pasti ada orang yang selalu tidak pernah puas dengan apa yang kita lakukan. Itu sesuatu yang manusiawi. Justru karena kita manusia, maka kita menjadi objek gosip yang utama. Justru karena kita manusia itu. Ya kan, kalau misalnya kita sebagai korban gosip itu kan seolah-olah kan kita nggak disukai sama orang, Pak. Ya. Ketika kita nggak disukai orang kan mungkin kayak ketoro gitu, Pak. Ya. Kayak wong iki apa memang bener gak seneng be aku? Ketoro gak, Pak? Wong sing gak seneng sama jenengan, Pak. Kalau menurut saya terlihat itu. Oh, terlihat ya, Pak. Terlihat cara dia memandang kita, cara dia tersenyum misalnya itu kan tersenyum yang ikhlas dengan tersenyum yang dipaksakan beda loh ya. Iya. Kan ada orang tersenyum dan tertawa karena memang lucu kan. Ada orang tersenyum dan tertawa karena memang karena ya mesano karo wis lucu kok gak ngguyu. Ada orang yang tersenyum sinis. Cara dia tersenyum itu kan menggerakkan bibirnya kelihatan kan. Ini senang. Bagi saya kok kelihatan sekali. Harusnya justru itulah kita harus belajar tentang fenomena kemanusiaan sebenarnya loh. Fenomena kemanusiaan itu adalah setiap hari kita ketemu dengan banyak orang. Dan banyak orang dengan banyak ragam banyak ragam kondisinya, perilakunya, cara dia tertawa, cara dia tersenyum. Itu kan sebenarnya pelajaran yang berharga untuk menemukan bahwa oh ternyata orang dengan cara tersenyum seperti ini, bicara seperti ini sebenarnya punya kecenderungan seperti apa. Itu harusnya kita pelajari loh sebenarnya loh ya. Jadi seharusnya kita paham betul tentang orang-orang yang sebenarnya sedang tidak suka pada kita, ya kan, sedang benci pada kita, gitu loh. Itu sesuatu yang ada yang manifest, ada yang disembunyikan, tapi feeling kita selalu bisa melihat itu sebenarnya. Jadi kalau kita digosipkan, pahami dengan satu realitas bahwa sekali lagi tidak semua orang harus suka pada kita. Artinya kalau kita jadi korban gosip, pada saat yang lain kita mengorbankan orang lain jadi sumber gosip kita itu loh. Posisinya jadi seimbang sebenarnya itu loh. Kita selalu seperti itu. Coba kalau kita ketemu dengan orang yang nggak suka pada kita misalnya, karena kita bukan orang dengan kualitas kenabian yang luar biasa. Karena bisa jadi orang yang dulu kawan kita, dia akan jadi lawan kita. Orang yang dulu lawan kita akan jadi kawan kita karena ada politik kepentingan yang sama. Jadi memang harus hati-hati dengan situasi itu. Makanya itu yang saya sebut, kita harus berkawan akrab dengan paradoksa manusia, karena itu manusiawi. Jadi benar kalau dalam bahasa agama mengatakan bahwa bencilah sesuatu dengan sekedarnya saja, karena bisa jadi yang kamu benci suatu saat akan kamu cintai. Cintailah sesuatu itu sekedarnya saja, karena bisa jadi yang kamu cintai suatu saat akan kamu benci, dan itu realitas yang manusiawi. Jadi jangan sok kaget orang yang dulu itu loh kawan saya, akrab, kok tiba-tiba jadi memfitnah saya, gitu loh. Ya memang itu realitas manusiawi. Makanya benar kata Sartre itu loh,
manusia itu orang lain itu sesungguhnya neraka bagi kita itu sebenarnya itu. Satu kan pernah mengatakan gitu. Orang lain itu sesungguhnya neraka bagi kita itu loh. Pada kondisi tertentu orang itu akan egois. Gitu loh. Pada tertentu. Benar-benar. Iya kan? Jadi memang kita harus akrab dengan situasi itu supaya kita tidak kaget. Berarti artinya gosip itu sebenarnya mengingatkan kembali kita bahwa kita ini sebenarnya manusia yang Iya. juga punya sisi-sisi yang Sisi gelap dan sisi terang, terang gitu seperti loh. itu, Pak. Jadi memang itu realitas yang tidak bisa dibantah gitu loh. Karena ini bukan khotbah moral, bukan khotbah agama itu. Ini bicara tentang realitas yang sesungguhnya terjadi gitu loh. Jadi itulah fakta tentang kemanusiaan kita itu. Nek orang bilang, wong Jawa bilang, ya koyo ngono kuwi menungso gitu loh. Ojo kaget karo perilaku menungso itu. Ya memang seperti itu loh. Nah, kemudian itu Pak terkait tadi gosip itu berarti bisa juga menyatukan kan Pak? Tadi Pak Lis bilang ketika itu bisa menyatukan beberapa orang Iya, karena satu ketika narasi. common enemy-nya sama. Ada dibutuhkan satu common enemy Iya, yang sama. isu yang sama. Isu yang sama. Nah, Iya. terkait dengan negara Pak, misal negara Indonesia ketika dia belum ada, jangan-jangan ide tentang negara itu sendiri Bermula dari gosip. bermula dari gosip. Sebenarnya mungkin ya, tetapi bermula dari imajinasi. Kan gosip dengan imajinasi kan lain ya. Gimana Pak itu Pak? Kalau Perbedaannya, Pak? kalau imajinasi itu kan berupa tentang bayangan tentang masa depan, gitu kan. Tentang dia tidak kalau gosip kan bicarakan orang, kalau negara kan bicarakan sebuah state, sebuah ruang ya. Jadi menurut saya itu bukan gosip. Itu sebuah narasi tentang membangun impian tentang bagaimana kita membuat koloni, menyatukan orang yang berbeda tadi loh. Itu impian, itu imajinasi itu loh. Bagi saya kok itu bukan gosip ya, kalau itu sebenarnya. Gosip itu ya fokusnya lebih ke personal kalau saya itu gosip. Yang lebih menarik ke personal. Gosip tentang Indonesia, apanya yang mau dibicarakan gosip tentang Indonesia itu? Indonesia tidak merasa sakit hati ketika dibicarakan itu. Karena dia bukan entitas yang berperasaan. Maksud saya gini Pak, seperti pada waktu itu kan masyarakat punya satu musuh yang sama. Bisa jadi itu dari Belanda, Ya. atau bisa jadi itu satu raja yang sangat feodal di situ. Nah, masyarakat yang pada saat itu tidak bisa menyampaikan pendapat, aspirasi dan lain-lain, lah otomatis kan dia akhirnya hanya bisa bercerita. Iya. Melalui sekitar-sekitarnya dan menjadi suatu Nah, gosip. tapi kan fokusnya tetap pada seseorang, seorang raja, seorang gitu kan. Karena Sosok gitu Pak. sosok yang dianggap tidak berperilaku adil, dolim, penuh dengan fasisme dan sebagainya. Rakyat tidak punya kemampuan melawan raja secara langsung. Maka dia, karena tradisi lisan, dia bergosip ria dengan banyak orang. Gosip ria karena menyebar kemana-mana, akhirnya kan menjadi sebuah ide yang menyatukan, gitu loh. Karena menyebar kemana-mana, tradisi lisan kan menyebar dari mulut ke mulut kan. Oh ini rojone kurang ajar, rojone kokain selir, rojone menarik upeti, ya kan bermula dari seperti itu, diceritakan kemana-mana. Karena memang saya itu tradisi lisan, ketika diceritakan kemana-mana itu menjadi isu bersama, common isu. Ya, jadi isu bersama sehingga orang kemudian mencari tahu tentang kebenaran itu. Kalau itu benar mereka melakukan perlawanan. Ya kan? Memang itu makanya gosip bisa menjadi common isu. Jika memang ada common enemy yang sama itu loh. Tapi kalau biasanya gosip itu ya dilakukan oleh orang kalah biasanya. Gosip itu dilakukan oleh orang kalah, orang-orang lemah, orang-orang miskin dan sebagainya. Ini guyonannya, tapi memang bisa jadi terjadi seperti itu kan. Karena kekalahan mereka gosip. Di tengah-tengah masyarakat tiba-tiba ada orang sugih. Bermula dari biasa saja. Tiba-tiba sugih mesti dari gosip. Iya dong. Jadi gosip. Nek gosip di Indonesia kalau tiba-tiba orang sugih mesti ngingu tuyul gitu kan. Betul. Wah, sekarang tuyulnya berubah, mesti korupsi. Itu mesti sekong ini lagi kayak gitu. Makanya kalau ada sesuatu yang tiba berubah pada diri seseorang itu pasti jadi gosip. Ya kan? Orang yang tiba-tiba enggak dari situasi miskin tiba-tiba kok sugih tuku mobil dan sebagainya di tengah masyarakat mesti jadi gosip lah.
Berarti adanya suatu gosip itu bisa mengindikasikan adanya juga ketimpangan, Iya. entah itu dari kuasa atau Benar, ekonomi benar. dan lain-lain seperti itu. Benar, bahkan termasuk juga pejabat publik di sebuah daerah, di sebuah tempat, di sebuah desa, kalau hidup dia tidak sesuai dengan profilnya, maka itu pasti jadi gosip lah. Itu pasti ada seseorang ya PNS misalnya ya, seorang PNS di sebuah perumahan dengan golongan 3A kayak saya, tiba-tiba duwe Fortuner, duwe omah mewah ning ndi, duwe apartemen ning ndi, itu pasti jadi gosip. Kenapa? Karena hidupnya tidak sesuai dengan profilnya. Meskipun ternyata dia dapat hibah, dia punya usaha, ya kan? Orang nggak peduli, pokoknya dia hidupnya tidak sesuai dengan profilnya. Gitu loh. Karena dia pejabat publik, kan gitu kan? Ini pejabat publik kok tidak sesuai dengan profilnya. Jadi kalau dia pejabat publik harus siap untuk dirasani oleh banyak orang, digosipkan oleh banyak orang gitu loh. Tapi ini orang duwe atau digosip no mas gitu. Atau digosip no mas. Itu gosip itu kan karena iri hati, karena ketimpangan tadi loh mas. Karena iri hati karena karirnya muncak, iri hati karena tiba-tiba sugih, iri hati karena pacarnya direbut, itu iri hati karena kok dia lebih disukai oleh banyak orang gitu loh. Gosip itu selalu muncul karena ada situasi-situasi ketidakadilan dan ketimpangan tadi loh. Ketimpangan. Akan muncul selalu seperti itu. Ya kan? Wong sukses itu paling banyak digosipkan. Wong sukses, wong sugih, wong jabat itu paling akan banyak wong ganteng. Jadi makanya guyonannya itu gosip itu cerminan dari orang-orang yang kalah. Maka satu-satunya yang bisa mekanisme pelarian untuk memenangkan diri apa? Ya gosip tadi loh. Elek-elek goblok-goblok. Itu tadi Senjata orang-orang yang kalah, Pak. Iya. James Scott. Iya, itu terus James Scott. Senjata orang kalah ya gosip. Ya kan. Nek perempuan nangis. Ya kan, nek laki-laki ya mengumpat. Ya di tempat lingkungan sama ya cari teman yang punya isu yang sama. Makanya kenapa orang-orang di cangkruan itu pasti ketemu dengan orang dengan langgam yang sama. Nggak mungkin cangkruan kok orang yang saling benci ketemu, nggak mungkin. Di cangkruan, di warung kopi kalau dia janjian ketemu dengan orang yang punya isu yang sama, ya kan, kondisi yang sama itu loh. Ya kan? Dan pasti sudah dikenal duluan, nggak mungkin tiba-tiba ketemu nggak kenal orang langsung gosip pria itu aneh loh. Langsung nggak ketemu di warung kopi nggak kenal sama orang langsung ngomongkan orang lain itu kan yo aneh. Mesti yo ketemu dengan ketemu neng warung kopi ya, ketemu neng cangkruan ya, wong limo. Langsung bermula dari sekedar ngobrol. Iyo, mas ternyata neng RT 5 kuwi. Neng RT 5 ternyata yo oke sih orang bayar iuran. Pokoknya di ruang tempat kita ketemu dengan banyak orang selalu saja ada isu baru. Selalu saja ada isu baru yang disukai oleh banyak orang. Itu siapapun loh ya, termasuk kita itu suka gosip itu. Jadi gosip itu situasi yang manusiawi. Justru karena ada gosip menunjukkan bahwa kita manusia. Benar. Bukan AI. Iya, bukan IA, bukan primata saja. Katanya dalam sebuah teori itu primata saja juga sebenarnya suka bergosip dengan bahasa-bahasa primata. Kita primata yang lebih sempurna. Makanya gosipnya juga lebih sempurna itu loh. Dan gosip menjadi entertain, sekarang menjadi suatu saat mungkin gosip menjadi industrialisasi. Industri gosip itu kan jadi menarik itu. Coba teman-teman gawe media online atau media sosial tentang gosip itu pasti ditunggu oleh banyak orang tuh. Lambe turah barang itu kan. Sampai bisa menghidupi orang ya. Lah iya. Itu menunjukkan bahwa masyarakat kita itu sangat suka dengan gosip. Benar. Itu seperti apa ya? Ya itu cerita yang menarik, gosip itu loh. Apalagi cerita yang terjadi harta tahta asmara, wah tambah
disukai oleh banyak orang itu. Di media pun juga yang rame kan pasti kabar-kabar soal perceraian. Ya, iya. Ada pihak ketiga atau Itu sangat disukai oleh kita dan itu gosip. Mungkin ada ya bermula dari gosip, tapi kemudian bisa jadi sebuah realitas itu. Oke, benar-benar. Tidak terasa Pak, sudah 30 menit lebih. Ya, mungkin ada kesimpulan Pak soal aktivitas sosial ini Pak, Ya. aktivitas gosip ini Pak. Aktivitas gosip itu sesungguhnya merupakan realitas yang tidak, keniscayaan sejarah yang tidak bisa ditolak oleh kehadiran manusia sebagai makhluk sosial. Oke. Karena dia berinteraksi dengan orang lain. Manusia kan bukan makhluk individu, tapi dia makhluk sosial. Ya. Pertemuan-pertemuan dengan manusia yang lain itu seringkali akhirnya membutuhkan cerita-cerita yang disampaikan itu loh. Siap. Ya kan, kadang-kadang orang kehabisan cerita, tidak semuanya bisa bercerita tentang sesuatu yang ilmiah dan sebagainya. Maka ketika ketemu dengan banyak orang, cerita yang terkait dengan menceritakan orang lain, gosip dan sebagainya itu menjadi sesuatu yang akan selalu muncul. Karena itulah proses kemanusiaan, proses manusiawi itu loh. Gosip itu mencerminkan bahwa kita masyarakat yang masih sangat kuat dengan tradisi lisan itu loh. Ya kan, tradisi lisan yang akhirnya menjadi bagian penting dalam proses transfer informasi. Transformasi kita ya dengan dari lisan ke lisan itu, meskipun sekarang ada sarananya berubah dengan media sosial dan sebagainya, gosip hanya di beda sarananya saja itu loh. Melalui media sosial itu, tetapi sesungguhnya substansinya sama-sama gosip dan kita menyukai itu. Manusia adalah makhluk yang sangat menyukai cerita-cerita, informasi-informasi yang seringkali justru kontraproduktif dengan nilai kemanusiaan itu, yaitu gosip. Dan itu harus kita anggap sebagai sesuatu yang lumrah dalam kemanusiaan. Jadi jangan kaget dengan gosip. Harus siap mental, apalagi kalau kita jadi pejabat, kalau kita jadi orang kaya, kalau kita jadi orang yang sukses dan sebagainya, pasti kita adalah orang yang tidak mungkin steril dari gosip. Semakin kuat, semakin besar kita, semakin kuat gosip yang menerpa kita. Gitu. Mantap sekali kesimpulan dari Kang Nis. Terima kasih teman-teman sudah nonton channel kami. Nanti kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.